Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Kurniawan dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Untirta, kelas 6C, angkatan 2019 dengan nomor induk mahasiswa 2222190058. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan cerita pendek karya saya sendiri yang berjudul Awan Sagraha. Tuhan, aku ini awan berpetir atau awan putih mencerahkan seperti ini. Begitulah aku berteriak di atas puncak merbabu, ditemani secangkir kopi di sampingku dan sekebulan asap rokok filter. Bertanya-tanya siapa diriku, disirati dengan harapan untuk orang-orang tersayang. Kesunyian menyelimuti gelapnya malam. Hanya ada secangkir kopi dan sebungkus rokok filter di hadapanku saat ini, menemani di bawah cahaya rembulan dengan hembusan angin malam. Sungguh tak ada yang lebih baik dari ini selain ketenangan. Ketenangan yang terbalut dari tembakau dan sehelai papir yang digerus habis oleh bara api. Juga ketenangan yang meresap dalam kafein yang disalurkan ke tubuhku. Belum habis kopi dalam gelas, seketika sekelumit bayangan mampir dan nemplok di pikiranku. Teringat akan pertanyaan yang dilontarkan kala itu pada Tuhan dan alam. Pertanyaan yang seharusnya dijawab oleh diriku sendiri, bukan orang lain, dan tidak akan bisa oleh orang lain. Perjalanan kisah yang mungkin akan kucoba ulangi ungkapkan. Padahal bosan rasanya aku ungkapkan kisah ini pada segelintir manusia. Namun, baiklah, akan aku ceritakan kembali kisahku. Salah satu hari Senin pada tahun 1999, seorang anak laki-laki, ialah aku, keluar dari lorong rahim ibunya menuju lorong penerangan duniawi. Lorong yang dimana manusia bersua dan saling bersosial untuk meniti kehidupan. Lorong tempat berdirinya kita sebagai manusia. Lorong tempat kita merangkak, berjalan, bahkan berlari menggapai yang menjadi tujuan. Selamat ya Bu, atas kelahiran anak pertamanya. Lucu sekali anaknya Bu. Ganteng banget ya Bu anaknya. Semoga anaknya menjadi anak soleh ya Bu. Begitulah sekiranya tetangga-tetanggaku mengungkapkan rasa turut bahagia atas kelahiranku. Kelahiran seorang anak yang takdirnya telah ditulis di Lauhil Mahfuz, tapi tak seorang pun yang mengetahuinya. Ibu dan ayah memberiku gelar dengan nama Awan Sagraha. Nama yang begitu indah dan jelas, namun rasanya juga terlalu berat bagiku. Berat karena pemaknaannya yang begitu mendalam. Awan berarti sesuatu yang tinggi di langit, sedangkan Sagraha berarti siap sedia untuk saling menolong. Begitu berat bukan harapan yang tersirat dalam namaku? Ya seperti itulah. Hari demi hari setelah Senin itu, aku mulai melek untuk hidup menjadi seorang anak manusia. Diberinya ASI oleh ibuku, diasah dan diasuhnya aku oleh ayah dan tentunya juga ibu. Katanya bahasa pertama anak manusia adalah bahasa ibu. Tapi bagiku bahasa pertama adalah bahasa ayah. Ayahlah yang pertama kali membisikkan aku bahasa dengan lantunan azan dan iqomah. Namun bukan berarti ibu tidak membisikkanku juga dengan lantunan-lantunan yang lain. Tahun demi tahun aku lewati dengan perjalanan umur yang menanjak satu demi satu anak tangga kehidupan. Kini aku berada di anak tangga kelima. Tak terasa, sudah 5 anak tangga aku lewati dengan berbagai kehidupan romansa keluarga sebagai anak pertama. Perlakuan elok dan apik ibu dan ayah membuatku sangat nyaman dan tentram. Pada pertengahan langkahku menuju anak tangga ketujuh,
aku dipaksa untuk siap hidup hanya bersama ibu dan menjadi anak satu-satunya ibu dan ayah. Untuk sedikit mengobati dukanya, ibu memutuskan untuk menjual rumah dan pindah ke daerah Buah Batu, daerah yang saat ini dikenal sebagai latar cerita milik Pidi Baik, yaitu Dilan dan Milea. Cerita yang mengisahkan dua remaja yang menjalin asmara di kehidupan SMA. Dilan, sang pentolan geng motor, menyukai seorang gadis bernama Milea. Meski Dilan berstatus sebagai pentolan geng motor, namun sikapnya terhadap Milea tidak semenyeramkan statusnya. Bahkan ia berhasil membuat pembaca dan penonton terpaku dan terkesima dengan sikapnya terhadap Milea. Namun pembaca dan penonton juga harus dikecewakan oleh kisahnya. Mereka berpisah. Mengapa aku malah bercerita Dilan dan Milea? Memang, Imam Besar Pidi Baik selalu bisa membuatku ingat dengan karyanya. Kembali ke kisahku yuk. Tuhan memanggil ayah lebih dulu dari kami dengan perantara penyakit jantung yang dideritanya. Penyakit jantung yang telah ayah emban kurang lebih 3 tahun belakang. Tuhan sayang ayah. Aku yakin ayah pasti akan menuju surga. Tentunya aku dan ibu akan menyusul ayah menuju surga. Amin. Ayah, tunggu aku dan ibu ya. Ibu kini bekerja untuk menghidupiku. Apapun keadaannya, kamu harus tetap berpendidikan ya Awan. Sampai jadi magister, sampai jadi sukses. Ucapan ibu di usiaku yang telah cocok sebagai anak kelas 1 SMP ini membuat batinku bergetar. Ibu adalah superhero bagiku. Sebagai single parent, ibu telah mampu membuatku berdiri kokoh sampai hari ini. Kata orang-orang, masa SMP adalah masa remaja untuk mencoba kenakalan-kenakalan yang menjadi suatu konvensional di masyarakat. Seperti mencoba merokok, bolos sekolah, pulang malam, dan sebagainya. Aku pun ternyata terbuai dengan hal itu. Tapi aku berpikir itu hal yang wajar sebagai anak SMP. Hal yang memang diwajarkan juga oleh ibuku. Dengan titipan pesan tentunya. Nakal boleh, asal dengan batasan-batasannya Awan. Jangan kebablasan. Masa SMP telah aku lalui dengan mencoba kenakalan yang dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan memang berpengaruh ternyata terhadap perkembangan seseorang. Begitu pula menurut salah satu teori psikologi, yaitu behaviorisme. Kini, pertanyaan untuk diriku sendiri mulai merasukiku ketika menginjak bangku SMA. Pertanyaan yang tidak akan bisa dijawab oleh orang lain selain diriku. Pertanyaan yang menanyakan sebenarnya siapa diriku. Pertanyaan yang bertanya seberapa besar manfaatku. Ibuku sudah berjuang dengan sekuat tenaga untuk menanggung semua kebutuhannya dan kebutuhanku. Bekerja membanting tulang sebagai single parent untukku. Juga kesetiaannya terhadap ayahku dengan memutuskan untuk terus menempuh kehidupan sebagai single parent. Aku sangat salut pada ibuku. Namun ternyata salutku hanya sekadar verbal, tapi tidak didampingi dengan tingkah laku. Pertanyaan itu semakin menghantuiku, apalagi saat ini usiaku beranjak 17 tahun. Kata orang-orang, usia itu usia yang sudah masuk ke masa dewasa sebagai anak manusia. Usia yang perjalanan kehidupan sesungguhnya akan dimulai. Usia yang seharusnya sudah bisa berdiri kokoh sendiri, apalagi sebagai anak laki-laki. Namun meskipun aku selalu terngiang dengan pertanyaanku sendiri di kepala, tapi ibuku selalu membanggakanku dengan akademik yang aku tempuh. Memang secara akademik aku unggul.
aku tidak pernah lepas dari perurutan ranking di sekolah. Aku selalu masuk 3 besar. Ya kalau tidak 1, 2, ya 3. Itulah aku. Kenakalan yang aku lakukan tidak akan aku masuki ke dalam ranah akademik. Karena pesan ibu, aku harus jadi magister sampai jadi sukses. Ibu selalu menitipkan pesan bahwa tempuhlah kesuksesan dari jalur pendidikan. Jangan seperti dirinya katanya. Padahal bagiku, ibu adalah seorang ibu yang sukses mendidik anak semata wayangnya ini. Anak yang belum mengerti arti ungkapan terima kasih dan maaf. Anak yang semoga tak pernah juga berhenti mendoakan ibu dan ayahnya. Liburan setelah ujian nasional telah tiba. Liburan yang dinantikan anak-anak SMA. Liburan yang akan mengantarkan manusia ke gerbang kehidupan yang lebih sebenarnya. Lanjut di pendidikan atau langsung bekerja. Namun, aku dan kelima temanku belum memikirkan itu. Aku lebih memilih menghabiskan waktu liburan ini untuk coba menyapa alam melalui ketinggian merbabu. Dari situ katanya kita bisa melihat indahnya alam ciptaan Tuhan. Juga dapat melihat secara dekat bentuk lain dari namaku, awan. Perjalanan dimulai dari Buah Batu dengan menggunakan angkutan umum. Dari Bandung, bus melaju menuju Boyolali. Tak terasa, tibalah kami di terminal Boyolali pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Ketika kami sedang menyandarkan tubuh untuk sebentar beristirahat, datang seorang yang menawarkan jasa angkutan untuk menuju base camp Selo. Akhirnya kami memutuskan untuk menerima tawarannya dan berangkat menuju base camp Selo. Sampainya di base camp, kami beristirahat dan mengisi tenaga melalui makanan yang kami konsumsi untuk memulai pendakian menuju puncak Merbabu via Selo. Pendakian dimulai dengan pelan-pelan, tapi pasti. Tujuan kami langsung puncak Merbabu. Baru saat turun, kita akan mendirikan tenda di perjalanan pulang, tepatnya di Sabana. Tak terasa pendakian sudah kami lakukan 3 jam. Duduk santai dan minum sembari merokok 1 batang adalah pilihan kami. 1 batang rokok filter sudah habis digerus bara api. Saatnya kami kembali melanjutkan pendakian menuju puncak Merbabu. Dengan semangat yang tinggi, puncak Merbabu akhirnya kami injak dan tapaki. Kami tiba pukul 21.15 waktu Indonesia Barat, dengan total perjalanan pendakian kurang lebih selama 8-9 jam dari base camp Selo. Waktu yang sudah malam membuat kami belum bisa menikmati indahnya puncak Merbabu secara indera penglihatan. Namun bukan berarti kami menyesal, karena kami bisa merasakan indahnya puncak Merbabu secara rasa dan sentuhan udaranya. Segera kami memasang tenda dan mempersiapkan segalanya untuk membuat makanan khas pendakian, mie instan rebus. Kobaran api yang membuat air mendidih dan kini sudah melemaskan mie. Dilanjutkan dengan bumbu yang diaduk secara merata sampai semua elemen mie merasakan dampaknya, membuat akhirnya mie instan rebus ini menjadi gurih asin secara keseluruhan dan nikmat untuk diseruput. Seruput demi seruput membuat mie dan kuahnya melenyap masuk ke perutku dan ke perut kelima temanku. Belum ingin menikmati suasana malam puncak Merbabu dengan tidur, kami lanjut mengisinya dengan menyeduh kopi untuk menemani rokok filter yang saat ini kami hisap. Kebulan asap dan racikan kafein yang mengantarkan ketenangan masuk ke relung jiwa, ditambah dengan semeriwing angin puncak Merbabu. Secangkir kopi dan beberapa batang rokok cukup untuk menutup malam ini sebelum tidur. Kami tidur agar esok hari bisa lebih dapat bergairah menyambut hari dan memanjakan mata dengan mentari pagi dari puncak Merbabu. Dering alarm memanggil kami untuk bangun melaksanakan ibadah dan mempersiapkan diri untuk menyambut mentari pagi puncak Merbabu. Ketinggian Merbabu yang menjulang setinggi 3.142 meter di atas permukaan laut membuat alam ciptaan Tuhan ini
terasa begitu indah dan begitu jelas menusuk pandangan mata. Memang benar bahwa Tuhan adalah maha segalanya. Jelmaan lain dari diriku nampak di sana begitu putih cerah mengisi langit, begitu indah mengisi cakrawala, begitu elok dipandang mata, dan begitu apik untuk diabadikan. Aku berdiri menatap jelmaan diriku seraya mengucap, Tuhan, aku ini awan hitam berpetir atau awan putih mencerahkan seperti ini. Begitulah aku berteriak di atas puncak merbabu, ditemani secangkir kopi di sampingku dan sekebulan asap rokok filter. Bertanya-tanya siapa diriku, disirati dengan harapan untuk orang-orang tersayang. Itulah pertanyaan yang menghantuiku. Aku ini awan hitam berpetir yang menyusahkan banyak orang, atau awan putih cerah yang dapat memanjakan banyak orang? Dan itulah ucapan terakhirku di dunia, ucapan sebelum aku turun dari puncak merbabu, ucapan selamat tinggal. Aku terpeleset saat perjalanan turun dari puncak merbabu. Aku terjatuh menggelinding dan membuat kepalaku terbentur sebuah pohon. Teman perjalananku hanya bisa melakukan pertolongan pertama seadanya. Namun Tuhan lebih sayang padaku. Aku menghembuskan nafas terakhir di puncak merbabu, lagi-lagi dengan sebuah pertanyaan. Aku ini awan hitam berpetir yang menyusahkan banyak orang, atau awan putih mencerahkan yang dapat memanjakan banyak orang? Tuhan, aku titip ibu di dunia juga di akhirat untuk selalu bahagia dan tersenyum. Sekian pembacaan cerita pendek karya Muhammad Rafi Kurniawan dengan judul Awan Sagraha. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Terakhir dari saya, khairunas anfa'uhum linnas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.